Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luis Beki, NIM 1924101039. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data. Ini soal pertama, yaitu kita disuruh buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Lalu gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Lalu buat pohon rekursif untuk eksekusi Fibonacci ke 4. Ini. Nah, di sini saya membuat codingan untuk menghitung Fibonacci ke n. Awalnya kita harus menginputkan dulu angka berapa yang akan kita Fibonacci-kan. Lalu dari inputan itu akan dieksekusi lagi. Apakah inputan lebih kecil dari atau sama dengan 0? Jika iya, maka akan mengeluarkan ini error harap mengeluarkan lebih dari 0. Jika lebih 1 atau di atasnya, maka akan masuk ke else, yaitu for i in range inputan. Jadi setiap inputan, contohnya kita inputkan 3. Jadi inputan awal itu kita ambil yang 0, Fibonacci 0-nya masuk ke ini. Lah, if n lebih kecil dari atau sama dengan 1, maka langsung returnnya n, printnya n. Jadinya kalau 0, 0. Dari 1, 1. Sedangkan 2, kita masuk ke yang ini. Fibonacci n-1 dan Fibonacci plus n-2. Fibonacci n-1 tadi kan 2 ya. Jadi Fibonacci-nya 1, ini Fibonacci 0. Fibonacci 1 berapa? 1. Fibonacci 0 berapa? 0. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 0. Begitu. Kita contohkan ya. Berapa angka 3. Nah, seperti ini. Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3. Seperti ini. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini dari fungsi yang sama seperti soal yang atas tadi. Lalu ini soal yang kedua, gunakan fungsi yang dapat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Ini 5, 7, dan 10. Lalu kita jumlahkan. Jadi kita langsung enter saja. Gitu 5, 7, 10, lalu klik enter. Nah, Fibonacci ke 5 itu ada totalnya ada 5, jumlahnya ada 5. Fibonacci ke 7 ada 13 dan Fibonacci ke 10 ada 55. Dari total keseluruhan Fibonacci ini, total hasilnya 73. Yaitu dengan cara awalnya print Fibonacci ke 5. Fibonacci ke 5 itu berapa? Maksudnya 5, 7, 13, 10. Ini 55. Jadi Fibonacci ini masuk ke dev yang ini. Dan terhasil segini. Lalu ini print total, ini total dari seluruh Fibonacci ini 5, 7, dan 10. Nah, lalu masuk ke soal yang selanjutnya. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat seperti ini. Jadi rumus dari Fibonacci itu Fibonacci n-1 plus Fibonacci n plus -2. Contohnya ini Fibonacci 4, yaitu jadinya n-1-nya itu 4 kurang 1 sama dengan 3, n-2 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, Fibonacci 3 itu hasilnya 1. Dan Fibonacci 2 itu hasilnya juga 1. Jadi jumlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu Fibonacci 3 itu 2, 1, seterusnya ya. Jadi hasilnya ini dijumlahkan. 2 tambah 1, 3, tambah 0, 3. Jadi Fibonacci keempat adalah 3. Seperti itu. Lalu masuk ke soal selanjutnya. Buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer menggunakan perhitungan atau bukan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah codingan. Nah, ini awal ya, kita menginputkan jumlah. Mau berapa angka yang kita inputkan. Lalu, contohnya kita inputkan 4 ya. Maka di sini kita akan mengeksekusi lagi. Setiap
ranknya yang kita inputkan kan 4 itu ya. Jadinya I-nya itu awalnya masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita masukkan 4, jadi kita masukkan angka-angka yang akan kita polydromkan sebanyak 4 angka. Jadi gini contohnya ya. Kita masukkan 4. Masukkan angka 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan angka 4 kali. Nah, setiap angka yang kita inputkan akan masuk ke ini, isi list. Dan setelah semua angka yang sudah kita inputkan, maka isi list itu akan nge-print dan ini memperoleh segini. Setelah isi list itu diinputkan dan masuk ke sini, maka kita akan menjalankan fungsi palindrome. Fungsi ini. Di dalam fungsi ini, jika len-nya dari isi list ini 0 atau 1, maka bilangan itu palindrome karena jika tidak ada angka atau hanya satu, dibalik-balik tetap sama hasilnya. Itu. Dan masuk ke S dulu ya. Jadi kalau S itu tidak, ya ini dulu deh. Elif ini isi listnya 0, isi list 0 ini 1. Dan isi list minus 1 itu juga 1. Jadi ini 0 ini, minus 1 ini belakangnya gini ya. Jadinya 1 dan 1. Jika sama, maka masuk ke sini. List awal sama list akhirnya jadi dihapus, jadi tinggal print A, list A. Jadi list A-nya itu isinya cuma 2 sama 2. Masuk ke fungsi lagi, dan kita cek lagi. Jika itu sama, maka hasilnya palindrome. Seperti itu ya. Kan hasilnya akhirnya bakal lihat 0. Karena bakalnya di sini dua bilangan ini dihapus lagi, begitu. Karena sama. Dan jika hasilnya berbeda, yaitu contohnya gini, saya contohkan lagi. 4 angka. 1, 2, 3, 4. Bukan palindrome karena 1 dan 4 itu tidak sama begitu ya. Nah, lalu ini. Gunakan fungsi yang ada buat atau berdasar list berikut apakah palindrome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 buah angka yang akan kita inputkan yaitu 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Bilangan ini palindrome karena sama 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 seperti itu. Lalu buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Nah, ini seperti ini. Jadi dari pohon ini kita apa namanya? Palindromkan. Caranya itu samakan bagian depan dan belakang. 1 sama 1 sama, jadi hapus. Tinggal selanjutnya 2 tambah 2 sama, 3 tambah 3 sama, 4 tambah 3 sama. Tinggal ini kan karena semua jadi bilangan ini palindrome seperti itu ya. Lanjut ini. Soal ketiga, buat data panggil bilangan lebih besar atau sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Antrian, bilangan lebih besar dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Lalu operasi, up panggil, menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Increment bila sebelum operasi ini nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak increment. Up antrian, menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Increment, reset, memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Get panggil, mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Get antrian, mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Lalu ini, kita suruh mengimplementasikan ADT ini. Jadi nasabah mengambil antrian itu totalnya ada 4 dan yang dilayani itu warga 4, 5 gitu ya. Ini kita masukkan antrinya jadi 3 saja karena mulai dari 0, jadi 3 dan panggilan 4 karena mulai dari 0 jadi totalnya 5 ya gitu ya. Lalu ini tadi saya membuat kelas bank yang isinya init save panggil antrian. Save panggil berisi panggil, antrian berisi panggilan. Berisi antrian. Untuk def panggil ini jika save panggil sama dengan save antrian maka pas. Jadi selanjutnya begitu ya, pas itu ya. Jika tidak sama maka akan save panggilnya akan ditambah 1. Lalu ada def up antrian, save.
antriannya plus itu 1. Jadi nambahkan antrian itu 1. Kalau reset antrian, jadi berapa antrian itu yang udah banyak gitu ya, reset jadi 0 lagi. Jika panggil juga sama, reset panggilan jadi 0. Lalu get panggil. Nah, jadi memanggil save antriannya, save panggil ini, yang ini. Dan return save antrian juga dari return save antrian tadi. Nah, dari ini tadi, for i in rank entry, i-nya dapat dari antri ini 3 ya, or diurutin. Up antrian A1, up antrian kosong. Lalu juga sama seperti ini. Ini lalu diurut up antrian seperti ini. Sama seperti yang tadi. Lalu setelah semua selesai, maka akan di print. Hasilnya 4. Karena dari panggil saat ini urut panggil. Dapat dari urut panggil yang sudah kita tentukan dan nilai antrian juga sama, get antrian. Dapat setelah semua ini dijalankan, maka hasilnya akan seperti itu. Lalu kita lanjut soal keempat. Ini titik 2 dimensi. Ada X bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik, Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik. Operasi geser horizontal dx, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, balik ke kiri atau ke kanan, terus vertikal dy, menggeser titik secara vertikal jauh dy, balik ke atas atau ke bawah, hitung jarak atau titik lain, menerima ipatan titik lain yang juga bertipe titik 2 dimensi, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Get X mengembalikan return value nilai X. Get Y mengembalikan return value nilai Y. Lalu ini implementasikan jadi suatu data. Oke, kita masuk ke sini. Awalnya kelas koordinat. Jadi di kelas ini saya memberikan save X dan Y ini. Lalu def geser horizontal kiri. Jadi di fungsi ini akan menggeserkan horizontal ke kiri sebanyak min 3. Jadi kiri itu kan minus, kanan itu plus gitu ya. Ke bawah minus, atas plus seperti itu. Kenapa saya bukan 3? Karena di perintah yang ini disuruh menentukan sebanyak 3 gitu itu. Lalu ini vertikal ke bawah sebanyak 7 ya. Ini ya. Nah, lalu get satuan, get 1x, get 1y. Cuma memanggil saja itu. Lalu get horizontal kanan dan kiri dan atas. Di kanan itu 15 ini dan atas itu 9. 9 ini ya. Ini. Jadi kedua X, kedua Y. T1 sampai dengan koordinatnya 2,3. Seperti ini 2,3. Jadi T1 ini akan memanggil fungsi dari ini get horizontal kiri. Get horizontal kiri yang ini dan get vertikal bawah yang ini. Jadi dari itu kita print sekalian ya. Nah, jadi T sekarang itu min 1 dan min 4 seperti itu. Lalu koordinat yang kedua itu pada 4,5 yang perintah yang ini. Dari 4,5 ini kita manggil get horizontal kanan dan geser vertikal atas. Ini 15 dan 9. Jadi totalnya 19 dan 14. Seperti itu. Jadi 4 dikurangi 3 2 dikurangi 3 jadi min 1, 3 dikurangi 7 jadinya min 4 seperti itu. Lalu 4 ditambah 15 jadi 19 dan 5 ditambah 9 jadi 14 seperti itu ya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.